Tuhan, Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kabar baik tentunya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Royman Marpaung akan berbagi berkat firman Tuhan kepada kita hari ini. Saya beri judul Kuasa dan Kasih Setia Tuhan bagian yang kedua. Kuasa dan Kasih Setia Tuhan. Jika di bagian yang pertama, di hari yang lalu saudaraku kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana sikap Raja Daud dalam kitab Mazmur 62 ayat 12 dan ayat 13 dikatakan di sana, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Kuasa dan kasih setia Tuhan adalah dua kekuatan yang sempurna untuk mewujudkan segala sesuatu, mewujudkan janji Allah dalam kehidupan kita. Ini yang disadari oleh perwira di Kapernaum dalam kitab Lukas 7 ayat yang ke-7. Ia berkata di sana, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Ia tahu sepatah kata perkataan Tuhan, di dalamnya ada kuasa dan ada kasih setia Tuhan. Saudaraku, ini sangat sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal pertama. Saya bacakan ayat 19 dan ayat 20. Kita perhatikan bersama. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timoteus, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Ayat ke-20 kita garis bawahi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Janji Allah ya dan amin. Dan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya kita mengatakan amin. Ya. Jadi sikap kita meresponi firman Allah karena kita sadar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalamnya hanya ada ya. Karena di dalam firman itu ada kuasa dan kasih setia Tuhan. Respon dari kita adalah berkata amin. Ya. Amin. Kita percaya. Inilah iman. Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini iman. Ketika kita sadar di dalam firman Allah itu ada kuasa dan kasih setia Tuhan, timbullah hati yang percaya. Ya. Dan respon dari hati yang percaya itu keluarlah ungkapan amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Maka seharusnya ketika kita mendengar firman, saudaraku terkasih, ya, harus timbul iman, percaya yang sungguh-sungguh. Dalam kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, firman Kristus itu muatannya ada kuasa dan kasih setia Tuhan. Ketika kita mendengarnya seharusnya timbul iman karena kita sadar di situ kasih setia Tuhan. Dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam kekristenan, saudaraku, iman itu dijelaskan begitu terang benderang. Ya, iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita punya, dan iman itu timbul dari respon kita yang percaya sungguh-sungguh di dalam firman Allah ada kuasa dan kasih setia Tuhan. Dalam kitab Ibrani 11 ayat pertama dikatakan di sana, saudaraku, ya, saya bacakan bagi kita Ibrani 11 yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita perhatikan, kita renungkan bersama-sama kata demi kata yang dikatakan di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang pertama, dan yang kedua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Pergumulan permasalahan kita terletak di dua hal ini. Ya. Yang pertama, tidak ada dasar bagi kita untuk berharap ketika tidak ada dasar lagi untuk berharap. Yang kedua, ketika kita belum melihat bukti. Ya. Saudaraku, sekali lagi seluruh persoalan hidup kita terletak di dua hal ini. Yang pertama, ketika tidak ada dasar untuk berharap. Yang kedua, ketika kita belum melihat bukti. Namun di sini dikatakan iman itu adalah dasar dan bukti. Ya, iman adalah dasar. Ya, dasar itu bisa saya jabarkan sebagai modal. Ya,
modal. Maka penilaian kita terhadap iman jangan rendah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kadang-kadang kita berkata, ya, mana bisa iman beli bakso misalnya, ya, mana bisa kita, ya, bayar ongkos pakai iman. Ini penilaian rendah terhadap iman. Iman itu sangat luar biasa, saudaraku terkasih. Ya, nanti kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ya, dikatakan di sana karena iman, karena iman. Ya, iman itu menjadi alasan, iman itu menjadi modal, dasar kita untuk berharap. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita percaya kepada karya Allah, ya, dan kita melakukannya berdasarkan iman, saudara, ada keajaiban, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pembelaan dan pemeliharaan yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah iman. Ya, jadi modal pertama yang kita punya adalah iman. Baru yang lain-lain, uang, kepintaran, ya, segala sesuatu dukungan yang lain penting, tapi harus didasari oleh iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenapa kita punya dasar untuk berharap? Saudara, kembali karena di dalam firman itu ada kuasa. Kalau sudah ada kuasa, maka ada dasar bagi kita untuk berharap. Dan kuasa yang berasal dari Tuhan itu kuasa yang sempurna. Ia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ini yang dipercaya oleh Abraham. Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup. Yang kedua, kenapa kita memiliki bukti sekalipun belum melihat? Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya, kenapa kita memiliki bukti? Karena di dalam firman itu ada kasih setia, kuasa dan kasih setia Tuhan. Inilah menjadi dasar bagi kita untuk berharap dan bukti bagi kita sekalipun belum melihat. Di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya ada kuasa dan ada kasih setia. Inilah yang memampukan kita untuk percaya sekalipun belum melihat. Ya, percaya sekalipun dasar tidak ada untuk berharap. Dan melihat bukti sekalipun kita belum melihat. Ada bukti sekalipun belum kita melihat. Saudaraku, luar biasa. Sekali lagi, jangan kita membuat penilaian rendah terhadap iman. Dan di sini kita melihat di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dikatakan di sana, karena iman kita mengerti, karena iman Habel, karena iman Henok, karena iman Abraham, karena iman Musa, karena iman. Ya, selalu dikatakan karena iman, bukan karena mereka keturunan bangsawan. Saudara, mereka sama seperti kita, lahir dari seorang perempuan. Mereka manusia biasa, tapi karena iman. Maka iman adalah alasan bagi kita untuk bangkit, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Iman adalah alasan bagi kita untuk melangkah dalam semua kegiatan-kegiatan kehidupan kita di bumi ini. Ketika kita berusaha, ketika kita menaruh cita-cita dan harapan kita, mari miliki iman. Maka iman itu akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Abraham, ya, Musa, Ishak, Yakub. Terlalu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Sehingga di ayat 32 dalam kitab Ibrani 11 dikatakan di sana, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, saking banyaknya dikatakan, apalagi yang harus aku sebut? Terlalu banyak orang-orang yang berhasil karena iman. Karena iman. Sekali lagi, iman adalah kekuatan yang luar biasa yang mampu menolong kita, saudaraku. Karena karya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dimulai dari sikap yang percaya, kita mengatakan amin untuk semua perkataan Tuhan, sebab di dalamnya ada kuasa dan kasih setia Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita rencanakan, kita doakan, mari kita miliki iman, bersekutulah dalam firman Allah, percaya firman Allah sanggup mencipta bagi kita. Maka saya percaya dalam semua yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mewujudkannya kepada kita, sehingga kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berhasil karena iman. Salam sejahtera, sampai di sini firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.